Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Yakin, nomor induk mahasiswa di 2019-1038 dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf sebagai ujian akhir semester. Format ujian akhir semester ini yakni oleh dosen pembimbing disuruh membuat video yang berbentuk seperti Q&A atau pertanyaan di mana sudah disiapkan berjumlah 6 pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa dan termasuk saya sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama yakni ada perintah untuk memberikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, saya akan memberikan dasar berdasarkan Al-Quran yang dimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil masyriqi wal maghribi fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 115. Bagi kaum sufi atau orang yang ahli tasawuf, ayat ini mengandung arti bahwa di mana saja manusia itu berada, Allah akan selalu memberikan cahaya atau petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan mendekatkan diri kepadanya, khususnya bagi kaum sufi yang sudah memiliki level kedekatan lebih kepada Allah SWT melebihi kaum awam atau orang biasa pada umumnya. Kemudian dari dasar atau dalil dari hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasulullah SAW bersabda, berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi dasar atau inti dari hadis Nabi SAW barusan, bahwasanya manusia untuk mencapai level kedekatan Allah itu harus memiliki sifat tidak mencintai dunia atau bundunya, sehingga manusia tidak memiliki halangan-halangan karena hidupnya telah diorientasikan atau telah dimaksimalkan kepada Allah SWT dengan cara beriman dan beribadah secara maksimal mungkin. Kemudian pertanyaan kedua yakni bagaimana atau apa inti dari ajaran tasawuf dan langkah-langkahnya. Inti dari ajaran tasawuf itu sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga diharapkan manusia ini yang dekat tidak sudah menjauh dari sifat-sifat keduniaan yang fana atau sementara. Jadi mereka hanya fokus kepada atau berorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengontrol diri dan menahan hawa nafsu mereka. Tentunya cara mendekatkan diri bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperbanyak ibadah, puasa, dan mengaji. Contoh makomat atau tingkatan-tingkatan dalam tasawuf ialah tobat, wara', zuhud, kefakiran, sabar, tawakal, ikhlas. Sedang menurut Al-Ghazali, tobat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, cinta, makrifat, dan kerelaan. Urgensi tasawuf pada era modern seperti saat ini, tasawuf ini adalah sebuah ajaran atau paham yang mengajarkan kepada manusia, terutama khususnya umat Islam, bahwasanya mereka hidup bukan hanya untuk dunia, tetapi mereka hidup untuk akhirat. Jadi apabila tasawuf diterapkan pada masa sekarang, terus yang bisa dikatakan zaman now, maka manusia tidak akan terlena atau termakan oleh bujukan-bujukan keduniaan, karena mereka juga bisa mengontrol dirinya, sebab mereka sadar bahwasanya hidup di dunia ini sementara dan selamanya akan berada di akhirat nanti.
Kemudian pemahaman saya terhadap thariqah. Thariqah ini sendiri diartikan dalam bahasa bisa dikatakan mazhab atau jalan. Jadi ada thariqah ini adalah sebuah jalan atau sarana dalam mencapai tingkatan-tingkatan dalam bertasawuf, khususnya bagi kaum sufi, di mana tarekat ini dibangun di atas pondasi Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam setiap berthariqah atau bermazhab, setiap kaum sufi atau orang-orang Islam secara keseluruhan harus tetap berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sehingga bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Kemudian pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan yang keenam, di sini mengisahkan sebuah kisah yang melibatkan seorang anak atau pemuda yang bernama Damar, di mana dia bertubi-tubi mengalami cobaan, apalagi saat ini dia masih menyandang gelar mahasiswa, yakni menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jika saya menjadi Damar, mungkin saya akan frustasi lah atau ingin menyerah, sebab saya merasa ilmu saya masih belum cukup atau benar-benar memahami apa cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya apabila keimanan seseorang tinggi, ilmu seseorang itu tinggi, maka setiap kali ada rintangan atau cobaan-cobaan dari Allah, mereka akan selalu menerapkan sifat husnuzon, selalu berprasangka baik kepada Allah. Mereka selalu meyakini apa yang mereka dapatkan atau yang mereka rasakan saat ini akan ada hikmah, akan selalu ada hikmah yang mereka bisa ambil. Lain seperti saya, mungkin saya akan sedikit pesimis dan goyah dalam menjalani kehidupan jika saya menjadi sosok Damar dalam cerita, dalam soal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ujian akhir semester akhlak tasawuf ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibenarkan dan bisa berkomentar di kolom komentar yang berada di channel YouTube saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.